وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشهيد ربنا المحل وإلى حضرة الشهيد ربنا سيدي وإلى حضرة الشيخ أحمد الصبي المدني وإلى حضرة الشيخ يحيى سلام وإلى حضرة جميع المشايخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sa'iril umami akrama ahbabih. Hamdan yastajlibul marghuba min ridhaih wa yaj'aluna minasy syakirin li ni'matihi wal 'arifin li awliyaihi wa sallallahu ala rasulillah rasulihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala alihi wa usratihi tayyibin wa ala alihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, wabil khusus para pengurus masjid beserta jajaran yang ulul hormati, dan juga segenap para jemaah, Bapak Ibu, para pemuda yang sama-sama ulul hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah guna bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtadha Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian, terlebih dahulu jangan lupa kita berniat i'tikaf ya. Karena kita niat duduk di ini masjid supaya jadi dari ibadah, kita niatin i'tikaf rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di ini masjid sunnah karena Allah. Mudah-mudahan duduknya saja jadi nilai ibadah. Duduknya aja gitu. Jadi nilai ibadah kalau diniatin dengan i'tikaf. Tapi kalau enggak i'tikaf niatnya, duduk biasa aja, sama duduknya, cuman kada jadi nilai ibadah. Daripada kita sia-sia duduk, mending niatin i'tikaf.
sekalian walaupun sebentar. Yang kedua, saya mintakan bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus guru saya yang mendidik saya, yang mengarahkan saya, yang membina saya. Dan kemarin waktu hari Jumat itu telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kurun 3 pekan guru saya itu 3 sudah bulan ini tuh. Jadi dari bulan Rajab sebelum sepekan sebelum Rajab 1 meninggal. Kemudian seminggu setelah Rajab meninggal pulang. Kemarin setelah seminggu dari yang kedua itu meninggal pulang yang ketiga. Jadi tiga ulama pimpinan pondok pesantren saya dalam 1 kurun ini sudah 3 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan, minta doa dari semuanya, mudah-mudahan beliau diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadiniya khususan wa kiai Jazan dan Muktab wa ila hadratil Jazan wa kiai Jibban Zan bin kiai Haji bin Somad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih saya itu sebetulnya. Sedihnya itu belum sempat jumpa lagi gitu. Biasanya setahun sekali saya balik. Ini sudah 3 tahun ini nggak balik-balik nih. Kemarin mau waktu balik ternyata ada corona. Wah, kata saya repot sudah di perjalanan. Begitu sekarang sudah dilonggarin corona, bisa berangkat ke sana, cuman duitnya nggak ada. Ya, bingung lagi sudah. Itu. Jadi nggak bisa lagi. Nggak sempat lagi kita bertemu. Bahkan perencanaan itu tanggal 18 Maret itu guru itu mau ke sini, mau ke Samarinda. Sekalian mau lihat lokasi tanah pondok, sekaligus rencana kalau misalkan nanti ada pembukaan tuh beliau mau hadir gitu. Ya sudah, yang namanya Allah takdir wan nasu ta'khir kan. Allah yang menentukan, kita hanya berencana saja. Perencanaan itu ternyata lain dengan kehendak kita. Allah lebih dulu panggil beliau sebelum datang ke Samarinda. Insyaallah mungkin nanti anaknya kah yang ke sini atau siapa nanti yang ke sini. Itu enggak ada, enggak sakit sebetulnya. Biasa-biasa aja. Cuman gara-garanya itu sakitnya di sini gitu. Sakitnya. Langsung beliau tuh meriang. Tapi minta ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Pagi jam 8 dibawa ke rumah sakit. Jam 10 meninggal. Insyaallah. Itulah kalau kiai itu beda sudah. Lain makomnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin dia? Cerita masa Nabi Adam masih ya? Nabi Adam masih. Dalam ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Nabiullah Adam alaihissalam disuruh diam kan di surga. Setelah proses terjadi, malaikat tunduk, tapi iblis tidak mau. Lalu Nabiullah Adam disuruh di surga. Berikut dengan istrinya, Siti Hawa. Sudah ya kemarin ya. Lalu di dalam surga itu waqula minha raghadan haitsu syi'tuma. Allah persilahkan kepada Nabiullah Adam dengan istrinya itu raghadan haitsu syi'tuma. Untuk makan apa yang ada di surga itu haitsu syi'tuma, sekehendak kau berdua. Monggo silahkan kata Allah. Cuman walaupun sifatnya di surga itu bebas, tetap saja ada satu larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa di surga saja yang dibebasin oleh Allah haitsu syi'tuma, tetap ada satu larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Apalagi di alam dunia begini. Tetap. Apalagi di alam dunia yang mana alam dunia ini alam fana.
Maka di sini bahkan berarti ada larangan, ada perintah. Banyak sekali kalau di sini. Di surga saja yang sedemikian indah dan enaknya tetap masih ada larangan. Larangannya apa? Satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wala taqraba. Tidak diperkenankan engkau berdua itu untuk mendekati hadhihi syajarah. Ke ini pohon. Pohon yang dimaksud itu kan kita sudah tahu ya, bahwa itu adalah pohon khuldi. Tapi kita tidak tahu nggak pohon khuldi itu apa? Kalau secara bahasa khuldi itu kan abadi gitu. Khalidun, khalidan itu kan abadi. Khuldi, abadi. Jadi itu pohon yang abadi misalnya. Memang ahli mufassirin itu beda-beda ya menafsirkan akan keberadaan pohon ini, apa sebetulnya hakikat dari pohon itu hanya Allah yang tahu sebetulnya. Ada yang menyebutkan kalimat yang dimaksud pohon yang itu adalah pohon anggur. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang menyebutkan paling dekat dengan pemaknaan pohon khuldi itu adalah anggur. Paling dekat gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan batang gandum. Batang gandum gitu. Bahkan di dalam mufassirin yang lain menyebutkan itu adalah syajaratut tin. Pohon tin yang dimaksudkan itu. Ada lagi yang menyebutkan kurma yang belum matang. Ini khuldi nih. Kalimat khuldi itu banyak sebetulnya yang menafsirkan itu. Ada lagi yang menyebutkan ketimun. Buah ini ketimun katanya. Jadi pada intinya hakikat daripada buah khuldi ini para mufassirin sebetulnya tidak ada yang berani memastikan gitu, memastikan akan buah khuldi itu apa. Akan tetapi hanya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan hakikat daripada buah khuldi ini. Bahkan disebutnya pun wa fil haqiqati la ya'lamuha illallah. Di dalam hakikatnya buah khuldi itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam perintahan ini hanya kita didasarkan pada pengetahuan la taqraba hadhihi syajarah. Itu aja sudah. Tidak diperkenankan untuk mendekati ini pohon. Hadza syajarah. Berarti hadza itu ada yang di depannya. Ini kan melambangkan ada sesuatu yang di dekat. Kalau hadza itu. Hadhihi syajarah, ini pohon. Kata Allah jangan mendekat ini pohon. Itu aja yang ditahu. Jadi pada hakikatnya kita tidak diperkenankan mesti harus tahu hakikatnya, enggak bisa. Enggak apa-apa. Itu urusan Allah sudah. Itu. Nah, ketika ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ini tahu nih. Karena pada waktu itu kan Nabi Allah Adam ini perselisihan kan di luar surga. Lalu karena iblis tidak mau tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sujud ke Nabi Adam, iblis dikeluarkan dari surga. Sementara Adam disuruh masuk ke dalam surga. Dibalik. Padahal dulunya di mana di surga itu adalah iblis kan. Sampai 2000 tahun kan jadi kuncinya surga itu. Menguasai seluruh surga itu iblis. Nah, sekarang tiba-tiba Nabi Allah Adam ada, lalu iblis suruh keluar. Makanya iblis itu tahu jalan. Dari mana pintu yang harus dimasukin itu sebetulnya iblis tahu. Makanya begitu Nabi Allah Adam alaihissalam itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati itu pohon, maka iblis ini dengan sekuat daya upaya kembali untuk mengeluarkan Nabi Allah Adam supaya tidak dalam surga. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Kan begitu. فَأَزَلَّهُمَا. Maka kemudian menggelincirkan kepada keduanya. Siapa? Asy-syaitanu, setan. Anha, dari surga. فَأَخْرَجَهُمَا, maka keluarlah keduanya. Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa mimma kana fi, dengan keadaan yang keduanya itu fihi, ada di dalam kenikmatan. Asalnya ada di dalam kenikmatan, disuruh keluar keduanya. Lantaran Allah wazallahuma. Iblis ini sebetulnya begini. Karena Nabi Allah Adam alaihissalam ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, iblis nggak senang nih. Iblis nggak senang. Lalu iblis sekuat tenaga menggelincirkan kembali Nabi Allah Adam alaihissalam supaya keluar. Memang mengeluarkannya iblis kepada Nabi Adam itu berbagai cara sebetulnya.
Ada yang menyebutkan begini, Nabi Allah Adam alaihissalam ini di dalam surga, sementara iblis ada di luar surga. Lalu iblis ini ngomong ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam dengan Siti Hawa datang ke pintu surga. Nah, di pintu surga itulah iblis menggelincirkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Diomongin. Bahkan bahasanya pun iblis itu sampai membawa-bawa nama Allah pada. Di dalam ayat yang lain kan menyebutkan, kata iblis, billahi innahu lahuma laminas sholihin. Sungguh kata Allah, kata iblis, demi Allah, aku ini nasihatin ikam lah. Nasihatin ikam aja. Seandainya engkau itu mau nurutin dengan ikut, hal adullukum ala syajaratil khuld? Maukah engkau aku tunjukkan kepada satu pohon yang akan membuatmu nanti abadi di surga? Kalau ikam gak percaya, billahi demi Allah. Oh, sampai begitu tuh iblis tuh. Jadi iblis itu merayunya Nabi Allah Adam itu sampai nyebut-nyebut nama Allah. Sama halnya dengan preman kan. Preman itu kalau sudah mau pengen diomongnya itu pengen dipercaya kan bawa nama Allah. Benar wallahi. Benar. Kalau nggak jadi nih, demi Allah nah. Wah, demi Allah. Iblis juga begitu. Kata iblis, aku nih sumpah katanya. Kalau seandainya aku ini salah, aku bener dah katanya. Aku ini bagian dari menasihati kamu aja. Kalau engkau pengen langgeng di surga, aku tunjukin lah satu pohon. Pohon yang mana? Tuh, kata iblis. Ditunjukin pohon. Ada pendapat yang kedua, Adam alaihissalam ini kan di dalam surga. Lalu iblis ini menyelinap masuk ke dalam surga, tapi dengan rupa binatang. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ketika iblis menyerupai binatang, sementara Adam sudah di dalam surga, penjaga surga ini lupa terhadap iblis. Lalu iblis bisa masuk. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ada lagi di dalam tafsir Khazin itu, iblis ini sebetulnya tidak bisa masuk. Lantaran kalau mau masuk ke dalam surga itu malaikat itu sudah siap hantam iblis tuh. Jadi tidak bisa lagi masuk sebetulnya dia tuh. Cuman ada ide, gak kehabisan cara dia. Masuklah dia ke mulut ular. Jadi ada yang menyebutkan seperti itu. Masuk ke dalam mulut ular, lalu ular itulah yang masuk ke dalam surga. Setelah di dalam, ular dibuka mulutnya, lalu keluarlah iblis. Makanya sampailah ke Nabi Allah Adam alaihissalam, sampai bisa digelincirkan itu, lantaran iblis sudah masuk ke dalam itu. Makanya sampai disunnah dimatikan itu ular itu kan gitu. Karena punya peranan juga. Punya peranan itu awal. Masuk keduanya itu, lalu Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa dirayu. Pakai sumpah-sumpah segala. Pokoknya mah, kata iblis, aku nih akan tunjukkan kepada ikam satu pohon yang membuat ikam berdua bisa abadi di surga. Bener kah? Bener. Wallahi pokoknya. Demi Allah. Sok. Ayo makan. Tuh, itu tuh. Nabi Allah Adam tuh gak mau. Gak mau. Cuman Siti Hawa nah. Kata Siti Hawa, ayolah bang. Ini kan kesempatan kita bang. Kalau kita ini gak makan, nanti kita dikeluarin bang. Kita gak nyaman kalau di luar. Jangan, kan Allah sudah menyebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Iya, tapi Allah itu pasti punya tujuan kita ini nggak boleh lama-lama di sini, Bang. Kita kan pengen lama. Ayolah, Bang. Ini kesempatan, Bang. Duit sudah di depan mata. Waduh, Nabi Allah Adam alaihissalam kada tahan sudah. Bujuk rayu dari iblis, berikut dikesokong dengan bini. Akhirnya, oh ya sudahlah kalau gitu, ayo kita makan. Dimakanlah buah. Nah, gara-gara rayuan bini itu. Makanya yang korup-korup itu biasanya disuruh bininya itu. Coba tanya. Ya kalau begitu ketangkep itu kan duitnya di mana? Tuh bini Anom, sekian miliar bini Anom. Mana lagi di bini kedua sekian miliar. Ditaruh, berarti
Siapa yang nyuruh tuh? Desakan dapur buat. Nabiullah Adam ini sebetulnya sudah tahu kedudukan ini tidak boleh. Tapi karena ada desakan satu dari iblis yang meyakinkan begitu kuat, lalu keduanya disokong dengan bini. Akhirnya dimakanlah keduanya. Begitu sudah dimakan, lalu Allah menegur Nabiullah Adam alaihissalam. Hai Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Bukankah aku sudah berkata tidak boleh dekat dengan ini pohon? Nabiullah Adam alaihissalam makannya itu baru sampai sini waktu itu. Sementara Siti Hawa sudah sampai ke bawah. Karena Allah merintahkan berhenti, akhirnya berhentilah buah khuldi di sini. Maka untuk laki-laki keluarlah jandu. Apa jandu sebetulnya? Jangkut. Ini hasil daripada buah khuldi. Sementara Siti Hawa sudah masuk keduanya. Begitu sudah masuk, dicegah oleh Allah, keluar dari sini. Apa? Saya gini-gini aja kok ketawa. Jadi nafsunya terlalu dini gitu. Jadi belum disuruh apa, langsung makan aja cepat-cepat. Begitu sudah datang ke sini, langsung tuh keluar akhirnya. Tapi alhamdulillah berkat itu kan kita nyaman, Pak. Cocok kita. Ada kawan saya dulu kalau pindah-pindah kampung itu gak nyaman dia. Begitu sudah nikah ke orang kampung sebelah, wah aku nyaman Pang di sini. Ya nggak gimana nyaman kata saya, susunya cocok di sini kan. Wah, tahu ada. Nah ini jadilah apa yang dikatakan itu fa'azallahumas syaitan. Maka ketika Nabi Allah Adam alaihissalam itu sudah kerayu dengan bujuk rayunya iblis beserta dorongan dari Siti Hawa, maka tergelincirlah Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Bujukan siapa? Syaitan. Loh, kok bukankah perkara ini dengan iblis? Kenapa disebutkan syaitan? Karena begini, iblis itu memang namanya asalnya kan Ijazil. Tapi karena dia ini tidak mau tunduk dengan perintahan Allah, akhirnya disebutlah jadi iblis. Lantaran asal bahasa iblis itu orang yang lupa itu, melupakan karena apa yang diserintahkan Allah itu. Sementara syaitan itu adalah kelakuannya. Jadi kelakuan iblis yang dilakukan menggelincirkan Nabi Allah Adam itu disebut setan. Makanya kalau itu manusia itu suka menggelincirkan orang, berarti itu. Jadi setan itu sebetulnya kelakuannya. Boleh jadi wujudnya manusia, tapi kelakuannya selalu menggelincirkan orang, ngajak mabok orang, ngajak judi orang, ngajak zina orang, berbuat onar. Itu berarti sejatinya setan. Tuh. Makanya karena dia ini menggelincirkan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, maka disebutlah setan gitu. Padahal sejatinya itu juga. Maka sekarang pun kan yang disebutnya itu pasti siapa? Setan aja kan? Kalau ada orang hamil di luar nikah, pasti itu nyebutnya aku Pang khilaf kesetanan gitu. Kesetanan sebutnya. Kata setan saya nggak tahu mau. Itu. Ada orang kesurupan pasti disebutnya kemasukan setan, Bang. Itu setan disebutnya. Nggak kemasukan iblis gitu. Nggak. Gitu. Karena iblis ini ketika dia sudah menggelincirkan Nabi Allah Adam, jadi berada namanya pun jadi berubah lagi, jadi setan gitu. Setan itu kan diambil dari kata syatona, artinya yang terputus dari rahmat Allah. Karena dia itu selalu menggelincirkan orang, bahkan dia bersumpah sampai anak cucu Nabi Adam pun akan digelincirkan. Maka disinilah letak setan itu dicanapatkan kepada dirinya. Maka setiap turunan dari iblis itu pun juga dinamain setan. Itu. Bahkan disebutnya pun minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia.
Menjelma ke situ semua. Jadi kata Profesor Quraisy Shihab itu mengatakan begini juga, hampir mirip sebetulnya. Jadi setan itu, manusia itu punya potensi jadi setan katanya. Beliau mengatakan begitu. Manusia itu punya potensi jadi setan. Di mana letaknya? Ketika manusia itu berbuat perbuatan yang dilakukan oleh setan. Maka perbuatan yang dilakukan oleh setan lalu dilakukan oleh manusia, maka sejatinya manusia itu jadi setan. Jadi sepanjang dia tidak berbuat kelakuan setan, dia tetap manusia. Tapi ketika manusia dia berbuat kelakuan setan, maka disinilah manusia jadi setan. Gitu. Betul gitu. Tergelincir sudah. Bahkan ini kalau kita kaji ya, Nabi Allah Adam ini tahu mungkin ya pelaturan itu. Tapi kenapa dimakan pulang gitu? Kan beliau ini nabi. Nabi itu maksud. Artinya tidak mungkin berbuat sesuatu yang di luar koridor aturan. Tapi kenapa bisa berbuat seperti ini? Ini sebetulnya begini. Ini kalau dalam bahasa tafsir, ini disebutnya itu min babi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Ini satu bab yang termasuk ke dalam kebaikan-kebaikannya orang yang baik dan juga kesalahannya orang yang dekat dengan Allah. Ini babnya juga. Jadi min babi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Nabi Allah Adam alaihissalam ini sebetulnya kalau dilihatin di dalam ini memang maksiat, Pak. Maksiat gitu. Kok Ustaz berani menyebutin maksiat? Bukan saya yang nyebutin, Allah sendiri. Lihat di dalam surat Toha ayat 121. Allah kan menyebutkan di situ bahwasanya kata Allah, wa asa adamu rabbahu faghawa. Kan begitu. Wa asa, dan telah bermaksiat siapa? Adamu, Nabi Allah Adam alaihissalam, rabbahu, terhadap Tuhannya, faghawa. Kemudian dia jadi tersesat. Ini kan Allah yang menyebutkan maksiat itu. Cuman di dalam maksiatnya Nabi Allah Adam alaihissalam tidak terkena maksiat besarkah atau kecil. Pokoknya maksiat aja gitu. Bahkan kita sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah tidak diperkenankan kita mendiskriminasikan terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam itu berbuat maksiatnya besarkah atau kecil. Sebagaimana ada sekelompok orang yang menyebutkan, tuh Adam pun berbuat maksiat ke Allah, dosa besar Nabi Allah Adam karena melanggar aturan Allah. Kalau kita tidak diperkenankan begitu. Sebab kalau seandainya kita ini menyebutkan Nabi Allah Adam alaihissalam itu punya maksiat dosa besar apalagi, atau bisa jadi kita menuduh Nabi Allah Adam itu adalah maksiat dosa kecil, maka kufur. Kufurlah kita. Sebagaimana kita menafikan daripada maksiat itu. Artinya kita tidak mengakui bahwa Nabi Allah Adam itu tidak maksiat. Ya berarti tidak mengakui apa yang disebutkan Allah. Ini juga bisa jadi kufur. Jadi intinya kita tetap akui bahwa Nabi Allah Adam ini adalah bukti dari maksiat. Tapi besar atau kecilnya dari perbuatan itu tidak ada untuk Nabi Allah Adam. Hanya maksiat saja. Karena Allah menyebutkan begitu. Hanya maksiat saja. Bahkan disebut begini deh. Ada ucapan yang benar katanya begini. Anna maksiata Adam laysat kal ma'asi. Sesungguhnya maksiatnya Nabi Allah Adam alaihissalam itu tidak seperti maksiat kita barataan. Tidak seperti maksiatnya kita. Sebagaimana alasannya tadi, mimbabi hasanatil abror wa sayyiatil muqarrabin. Ini bagian daripada kebaikan-kebaikannya orang yang abror, orang yang baik, dan juga kesalahannya orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Perkataan yang bagus itu sepertinya begini. Wala yuqalu anna tilqa anna dzalika min sirril qudrati fa hiya manhiyun anhu dhahiran la batinan. Secara rahasianya itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memang mencegah
untuk Nabiullah Adam itu secara dohirnya, akan tetapi tidak secara batiniahnya. Karena sebetulnya di dalam batiniah itu makmurun, Nabiullah Adam itu diperintah sebetulnya secara batiniahnya gitu. Mana buktinya? Kita lihat Nabiullah Khidir alaihissalam. Bukankah Nabiullah Khidir alaihissalam itu merusak perahunya orang miskin? Bukankah pernah membunuh juga orang tuanya seorang anak? Bahkan membangunkan satu bangunan untuk anak yatim? Kalau secara dohir, kan ini maksiat kan? Masa membunuh orang? Masa merusak perahu orang? Kan ini dohiriah. Akan tetapi secara hakikiahnya diperintah. Karena Nabiullah Khidir alaihissalam tahu bahwa ketika dia ini menenggelamkan itu perahu, lantaran perahu ini milik orang miskin yang orang soleh. Suatu ketika nanti sebentar lagi ada orang dolim akan merampas itu perahu. Sementara orang yang soleh tadi, orang miskin, tidak punya apa-apa lagi kecuali itu. Maka dibolongin supaya tenggelam. Nanti kalau sudah lewat orang yang dolimnya, tinggal ngambil aja kan. Perahunya tinggal ditambal, kan bisa lagi diambil tuh. Dohiriyahnya maksiat, tapi secara batiniahnya diperintah. Ini Nabi ngebunuh orang tuanya sampai Nabi Musa. Loh, masa begitu? Kata Nabi Khidir, saya kan sudah katakan, kalau ikut saya jangan ngomong-ngomong. Kenapa dibunuh? Lantaran Nabiullah Khidir tahu, ini anak ini, yang dibunuh ini, nanti sudah gedenya, akan durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sementara kedua orang tuanya adalah orang soleh. Daripada nanti itu durhaka, mending dari kecil dibatiin. Tuh. Kan maksiat gitu. Dohiriyahnya memang maksiat, tapi hakikiahnya diperintah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam diceburin oleh saudaranya kan? Kan itu dohiriyahnya maksiat sebetulnya, tapi secara hakikiahnya itu diperintah. Karena berkat daripada diceburin itulah Nabi Yusuf ketemu dengan raja. Kan jadi begitu. Karena disinilah letaknya pun juga. Dohirnya memang maksiat, tapi secara batiniahnya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu diperintah sebetulnya. Diperintah. Karena sebelumnya itu kan Allah sudah menyebutkan. Bukankah kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan belum jadi Nabi Adamnya. Sementara Allah sudah menyebutkan begitu. Berarti kan tahu apa yang akan terjadi dengan Nabi Adam tuh. Bahwa Nabi Adam ini dicanangkan untuk jadi khalifah, kan begitu? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan menjadikan khalifah fil ardi di muka bumi, kan begitu? Sementara Adam masih di surga. Masa iya kata Allah mau diem di surga terus kan? Kapan jadi khalifahnya? Ini kan ayat sebelum Nabi Adam datang. Ayat itu sudah diturunkan, dibicarakan oleh Allah. Nabiullah Adamnya belum dilantik, belum diciptakan. Berarti Allah tahu tuh apa yang akan terjadi dengan Nabi Adam. Mustahil dong Allah mau nyiptain Nabiullah Adam alaihissalam, tapi beda dengan apa yang dikatakan tadi. Tujuannya adalah menjadi khalifah, tapi ternyata diam di surga. Ini kan bertolak belakang, mustahil bagi Allah. Berarti Allah tahu tuh masalah seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Nabiullah Adam, didiamkan di dalam surga, Allah tahu untuk Nabiullah Adam. Diberitahukan kepada Nabiullah Adam, mana yang dijadikan itu larangan, termasuk pohon yang tadi. Kata Allah, Adam, tuh, jangan deketin itu. Ini adalah sesuatu larangan secara rupanya saja. Akan tetapi secara hakikatnya, Allah suruh, dipaksa, makan tuh itu. Makan tuh itu. Itu secara hakikatnya kan begitu. Karena Allah sendiri yang menunjukkan. Kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau makan pohon ini. Tapi kenyataannya Allah paksa Nabi Adam suruh makan itu pohon. Kenapa? Lantaran Allah mengenalkan dulu. Dan nanti itu Ika makan pohon ini. Supaya nanti keluar dari surga. Begitu. Sebab kalau nggak ada larangan ini, Nabi Adam bingung mau makan apa. Yang membuatnya harus keluar.
Kan begitu. Jadi bisa dibuktikan dari situ. Ah, bisa kah? Yang benar nih. Ya salam. Asik bener ini ngomong. Makanya, udah sedikit lagi, sampaikan ya. Makanya ini dinamain maksiat karena melihat secara larangan dohiriahnya, akan tetapi secara hakikatnya tidak terjadi maksiat sebetulnya. Tidak terjadi maksiat. Memang di dalam hukum syariat mungkin ini bukti menyalahi aturan kan, secara syariat. Tapi secara hakikat tidak. Gitu. Bahkan Ibnul Arabi ini kan nama aslinya Abu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi al-Hatimi at-Ta'i. Ini kelahiran Spanyol. Tapi meninggalnya di Damaskus. Ibnul Arabi menyebutkan begini, "Lau kuntu makana Adam." Jika aku ini, kedudukan aku ini di dalam makomnya Nabiullah Adam alaihissalam, la akaltu syajarata bitamamiha. Aku pasti makan pohon itu seluruhnya, katanya. Aku makani seluruhnya. Kenapa? Lamma tarattaba ala akaliha minal khairil azim. Karena di dalam makannya itu pohon ada sesuatu yang besar. Karena akibat dari makan pohon itu kan turun, nih turunannya Adam nih. Semuaan kita banyak. Bahkan kata beliau, wa illam yakun min dzalik illa wujudu sayyidina Muhammad lakafa. Jika andaikan tidak makan buah itu, lalu tidak terwujud untuk semuanya, wujudnya Nabiullah Muhammad pun sudah cukup. Andaikan cuma makan pohon itu, wujud keluarnya Nabiullah Muhammad, itu pun sudah cukup besar. Apalagi ketika sudah makan itu pohon, lalu duriyahnya semuaan keluar, bahkan wujud Sayyidina Muhammad pun keluar. Oh, itu lebih besar lagi. Maka pantas Ibnul Arabi, kalau aku di makom kedudukan Nabi Adam, aku makan pohonnya seluruhnya, bukan buahnya aja sudah. Makan aja sudah seluruhnya. Karena ada faedah yang lebih besar daripada itu. Gitu. Sudah selesai sudah. Maka bisa sudah. Maafi waktu. Enggak cukup sudah. Gitu. Makanya saya kalau ada pengajian satu masjid itu, saya dikasih waktu tuh nggak mau habis maghrib. Subuh Pak, subuh. Beres jam 7. Aduh, kata saya. Jam 7 itu tiap ngaji itu jam 7 beres. Kata saya ini pengajian terlama ada dari situ masjid. Karena mungkin keasikan kali ya, keasikan. Pada akhirnya sudah wa'azallahuma syaitanu anha. Tergelincirlah keduanya karena bujuk rayunya setan dari surga. Keluarlah. Nah, ketika sudah itu fa akhrajahuma mimma kana fi. Keluarlah Nabi Adam alaihissalam. Nanti setelah keluar Nabiullah Adam ini bawa apa? Bawa empat hal nanti di surga. Nah, kapan itu keluarnya? Insyaallah minggu depan kita. Ya, insyaallah ya. The end, kid. Sudah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.